Yesaya pasal 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang berharga ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh memuji dan membesarkan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Biar Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan dari hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan kami mau belajar kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami dengan pengertian, dan Engkau memberkati kami dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan yang kami percaya. Tolong kami ya Tuhan, di hari yang istimewa ini. Biarlah kami menerima berkat Tuhan melalui kebenaran yang kami renungkan bersama. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau merenungkan dari kitab Yesaya. Dan kebencian adalah sesuatu yang dahsyat sekali. Ketika kebencian menguasai emosi seseorang, maka itu menjadi sesuatu yang susah untuk dipahami. Ketika kebencian menguasai seseorang, akal sehat bisa ditunggang-balikan. Akal sehat menjadi tidak ada artinya lagi. Kebencian bisa menguasai orang sampai semua pengertian, kasih sayang, pengampunan menjadi mustahil. Ketika seseorang dikuasai oleh kebencian yang begitu membara, begitu dahsyat seperti itu, seseorang bisa kehilangan kemanusiaannya, bisa bersikap seperti bukan manusia lagi, kalap, mungkin kata yang kita biasa pakai. Dan ketika kebencian menguasai seseorang, kebencian terhadap sesuatu, kebencian terhadap orang yang lain atau kelompok yang lain, maka tindakan yang dilakukan terhadap yang dibenci itu bisa mengerikan sekali. Dan kita bisa melihat dalam sejarah manusia juga itu terjadi. Atau mungkin kita punya pengalaman secara pribadi tentang hal itu. Ketika kebencian menguasai, sahabat bisa berubah menjadi musuh. Ketika kebencian menguasai, bahkan keluarga sendiri pun, darah daging sendiri pun bisa menjadi musuh, bahkan bisa dihancurkan, dibinasakan dengan cara yang mengerikan sekali ketika kebencian sudah menguasai. Dan di dalam sejarah manusia kita bisa melihat banyak masa-masa kelam, sejarah kelam, bagaimana manusia saling menghancurkan, saling membinasakan karena kebencian. Sejarah mencatat peristiwa-peristiwa pembersihan etnis, istilah modernnya, peristiwa pembersihan etnis di mana orang dibasmi, dibinasakan hanya karena warna kulitnya, atau hanya karena asal-usul suku bangsanya, atau karena status ekonominya, seperti proletar melawan kapitalis. Atau ada juga kelompok yang harus dihancurkan karena kepercayaan agamanya, atau bahkan karena tafsirannya berbeda dengan tafsiran umum dalam agama yang sama. Ketika kebencian menguasai, maka kengerian yang terjadi. Keluarga bisa dihancurkan oleh kebencian itu.
Kita melihat dalam sejarah banyak peristiwa, tidak usah disebutkan, tapi saya pikir Bapak Ibu bisa mencari sendiri dan menemukan peristiwa-peristiwa yang mengerikan ketika manusia menghancurkan sesamanya tanpa alasan yang masuk akal. Dan alasan yang diajukan hanya, aku benci dengan mereka. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka berbeda. Hakim yang mengadili pembunuh Presiden Mesir Anwar Sadat bertanya kepada si pembunuh, mengapa Anda membunuh Anwar Sadat? Dan pembunuhnya menjawab, karena dia seorang sekuler. Lalu hakim itu bertanya, sekuler artinya apa? Dan pembunuhnya berkata, aku nggak mengerti. Saya tidak tahu apa arti sekuler. Lalu dalam pengadilan yang lain, dalam sebuah percobaan pembunuhan terhadap penulis Mesir bernama Naguib Mahfouz, hakim bertanya kepada orang yang menikam Naguib Mahfouz, kenapa kamu tikam dia? Dan orang itu menjawab, karena novelnya. Lalu hakimnya bertanya, Anda sudah membaca novel itu? Saya belum baca. Loh, kenapa? Saya tidak bisa membaca. Kebencian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa menghasilkan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang bertindak di luar akal sehat. Tapi itu yang terjadi dalam sejarah manusia. Itu yang kita lihat dalam sejarah kita dan mungkin kita juga mengalaminya. Ketika kebencian menguasai, maka semua akal sehat hilang. Ketika kebencian menguasai, pintu untuk pengampunan tertutup. Ketika kebencian menguasai, ruang untuk kompromi terhapus, tidak ada lagi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang manusia, kebencian, dan kasih Allah. Lihat Yesus. Apa yang terjadi pada Yesus di malam terakhir kehidupannya di dunia ini? Dia bicara tentang pengkhianatan yang akan dilakukan oleh muridnya. Dan dia menyiapkan murid-murid untuk ditinggalkan oleh dia. Kemudian Yesus ditangkap, dia dibawa ke pengadilan Pontius Pilatus, gubernur Yudea. Dan Pontius Pilatus mengatakan pada para pemimpin Yahudi, aku tidak menemukan kesalahan apapun dari orang ini. Dan tetapi orang Yahudi dibutakan oleh kebencian. Para pemimpin agama Yahudi dibutakan oleh kebencian terhadap Yesus. Dan mereka memaksa Pilatus untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Dan Pilatus cuci tangan. Yesus diserahkan untuk dipukul, dicambuk, diludahi, dihina, dan akhirnya dia disalibkan. Bagi para pemimpin agama Yahudi ketika itu, Yesus bukan lagi manusia. Yesus tidak lagi pantas untuk diperlakukan sebagai manusia. Kenapa? Karena kebencian. Kalau kita membaca Injil, bagaimana percakapan-percakapan Yesus dengan para pemimpin agama dan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kita bisa menemukan bahwa Yesus sama sekali tidak menentang hukum Taurat. Yesus sama sekali tidak melakukan sesuatu yang salah menurut hukum Taurat. Tapi para pemimpin agama Yahudi ini tidak bisa terima. Kenapa? Karena Yesus berbeda dengan mereka. Karena Yesus mengganggu kemapanan mereka, kemapanan posisi mereka, kemapanan tafsir mereka terhadap kitab suci. Dan bukan hanya itu, kemapanan cara hidup, gaya hidup. Pemimpin agama itu hidupnya seperti ini. Kenapa Yesus datang dan hidupnya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya? Karena itu kemudian dia menimbulkan kebencian di hati para pemimpin agama ini. Dan mengerikan. Di hari Jumat Agung ini kita mengenang kematian Yesus yang mengerikan. Kenapa dia harus mati dengan cara yang mengerikan seperti itu? Karena kebencian. Karena dia dibenci oleh mereka yang memegang otoritas dalam agama Yahudi waktu itu. Yesus menjadi sosok yang mengganggu, duri yang harus disingkirkan, duri yang harus dicabut, dibuang ke dalam api. Yesus disingkirkan dengan cara seperti itu. Seandainya di zaman itu ada televisi, Bapak Ibu, kita bisa nonton peristiwa itu dan kita akan marah. Tidak adil.
Dulu Mel Gibson pernah buat film The Passion of the Christ, dan menyaksikan film itu banyak orang Kristen marah, membayangkan bagaimana Yesus diperlakukan dengan begitu tidak adil, begitu kejam, begitu mengerikan. Ada yang protes, kenapa sih bikin film yang begitu berdarah-darah seperti ini? Karena adegan berdarah-darah itu mengganggu sekali. Mengganggu apa? Mengganggu hati nurani kita sebagai manusia. Kenapa ada manusia yang diperlakukan seperti itu? Saya tidak suka dengan film yang berdarah-darah. Tapi saya pikir, kalau kita terlalu kencang protes, kenapa film The Passion of the Christ terlalu berdarah-darah? Mungkin juga karena kita terganggu melihat bahwa kita mungkin ada di antara orang-orang yang membuat Yesus berdarah-darah seperti itu. Kalau seandainya itu terjadi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita nonton di televisi, kita bisa komentar macam-macam. Kita menyaksikan dan kita menilai. Walaupun kita belajar juga bahwa apa yang ditampilkan di televisi kita juga itu adalah sebuah konstruksi yang ada frame-nya, ada agendanya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita merenungkan Jumat Agung, kita melihat apa yang terjadi pada Yesus. Bagaimana sikap kita? Apakah kita melihat seperti menonton sebuah peristiwa yang jauh di sana dan bilang, kasihan. Seperti orang timur kalau lihat ada sesuatu yang mengerikan terjadi, ngomongnya seperti itu, kasihan ya, kasihan. Atau bagaimana? Kalau kita baca Yesaya tadi, Yesaya tidak memberi ruang untuk kita menempatkan diri seperti nonton televisi. Kenapa? Karena dikatakan Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Seperti pujian yang kita sering nyanyikan, all we like sheep have gone astray. Kita semua telah tersesat seperti domba. Kenapa ada Jumat Agung? Kenapa ada Yesus disalibkan? Kenapa ada peristiwa mengerikan Yesus berdarah-darah, memikul salibnya, dipakukan di kayu salib? Alkitab mengatakan itu karena kita. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian mengambil jalan kita sendiri. Tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ketika kita merenungkan tentang kebencian manusia yang menyebabkan Yesus disalibkan, ketika kita merenungkan bagaimana mengerikannya Yesus menderita di kayu salib, apa yang kita pikirkan? Alkitab mengajak kita untuk berpikir, semua itu karena kita. Peristiwa Jumat Agung terjadi karena kita. Kita bukan penonton dalam peristiwa ini. Kita pelaku. Kita pelaku, Bapak Ibu. Ada yang mungkin protes. Enggak, aku enggak ada di situ. Kalaupun aku ada di situ, aku enggak akan ikut teriak, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus memikul salib dan berjalan di jalan salibnya, ada banyak orang berteriak, salibkan dia, tapi ada juga yang tidak berteriak. Ada yang menangis, ada yang diam. Tapi baik yang menangis maupun yang diam, tidak melakukan apapun untuk menolong Yesus. Kenapa? Karena tidak berdaya di hadapan kekuasaan tentara Roma yang mengawal hukuman itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita sesat seperti domba. Walaupun kita tidak ikut berteriak salibkan dia, tapi kita diam saja. Kita tidak punya kuasa apapun. Memang kita tidak punya kuasa untuk melakukan sesuatu. Tapi kita diam saja. Dan diam saja menempatkan kita pada posisi pelaku. Karena kita. Karena dosa-dosa kita lah Yesus ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian,
Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung, Yesus mati di kayu salib karena kita. Karena kita. Dia mati dengan cara yang terkutuk karena dosa-dosa kita. Kalau hari ini kita pergi ke gereja, ingatlah hal ini. Kita pergi ke gereja dengan paku di tangan kita. Kita yang membuat paku itu dihujamkan di tangan dan kaki Yesus. Paku itu adalah simbol keterlibatan kita dalam kematian Yesus. Kita semua terlibat. Memang itu adalah kebencian para pemimpin agama yang membuat Yesus disalibkan. Tapi kebencian itu juga berpadu dengan keheningan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena dosa kita, Yesus dipakukan di kayu salib. Yaitu jangan pernah lupakan hal ini. Alkitab mengatakan, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus menulis lagi kepada jemaat di Roma, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, Yesus dipakukan di kayu salib. Karena itu ada Jumat Agung. Kita datang ke gereja beribadah hari ini, mengambil perjamuan kudus karena dosa-dosa kita. Ada yang datang ke gereja memakai baju hitam karena berduka. Yesus mati hari ini, lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi jangan hanya memakai baju hitam karena ingat Yesus mati hari ini. Pakai baju hitam juga karena ingat Yesus mati hari ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan dia mati karena kita, karena dosa-dosa kita. Jumat Agung bukan hanya sebuah cerita sedih tentang kebencian, kekejaman, dan kematian. Jumat Agung adalah cerita tentang manusia dalam keadaan yang paling buruk. Jumat Agung adalah cerita tentang dosa. Jumat Agung adalah cerita tentang kita yang mengabaikan Tuhan. Jumat Agung adalah cerita tentang Allah. Jumat Agung juga adalah cerita tentang bagaimana Allah memandang dosa. Jumat Agung juga adalah cerita bagaimana Allah membuka pintu untuk perdamaian antara kita dengan Dia. Perdamaian dan pemulihan hubungan antara kita yang berdosa dengan Allah yang penuh kasih. Karena itu hari ini saya mau menutup dengan bertanya seperti ini. Ketika kita melihat Yesus disalibkan di hari Jumat Agung, kita ada di mana? Ketika kita melihat Yesus disalibkan di hari Jumat Agung, bagian kita apa dalam penderitaan dan kematian Yesus? Kalau kita merenungkan Yesaya 52 dan 53 dengan serius, kita akan sadar Jumat Agung ada karena dosa-dosa kita. Jumat Agung ada karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan karena itu hari ini ketika kita mengambil perjamuan kudus, datang dan ambil dengan hati yang rendah hati, dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh, karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita, kebobrokan kita, ketidakpedulian kita, maka Yesus disalibkan. Dan karena itu kita mau berdiri di depan kaki salibnya, kita mau bersimpuh dan berseru, Tuhan, aku mengasihimu. Terima kasih karena telah mengasihi aku.
Kita mau bersimpu dan menangis, berteriak, meratap mungkin. Karena dosa-dosa kita. Tuhan harus datang ke dunia ini. Karena dosa-dosa kita, Tuhan harus menderita sengsara yang sedemikian di dunia ini. Karena kebencian manusia, Tuhan harus mengalami seperti ini. Dan kita juga ingat untuk tidak meneruskan kebencian yang demikian di dalam hidup kita. Bila masih ada benih kebencian, karena alasan apapun, biarlah kita letakkan di bawah kaki salib Yesus. Kasih Allah melampaui kebencian manusia. Kasih Allah bahkan menutupi kebencian manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus Kristus datang, anak tunggal Allah, mati di kayu salib. Biarlah kita merenungkan ini. Biarlah kita mensyukuri ini. Dan biarlah kita bertobat dan berhenti membenci. Karena Allah telah mengasihi kita. Berhenti membenci karena Allah tidak membalas kebencian kita. Berhenti membenci karena kita hidup hari ini karena kasih Allah. Apapun yang hidup bawa kepada kita, apapun yang orang-orang lakukan kepada kita, biarlah kita ingat Yesus mati di kayu salib karena pelanggaran kita dan karena kebencian manusia. Sehingga meskipun kita mengalami ketidakadilan dan kebencian, kita tidak membalas dengan kebencian, tapi kita membalas dengan kasih. Karena itu adalah teladan Yesus. Itu adalah teladan Jumat Agung. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kami. Oleh karena kasih-Mu, kami diperdamaikan. Oleh karena kasih-Mu ada harapan bagi kami untuk tetap bisa hidup. Dan kami mau sadar akan dosa-dosa kami yang membuat Yesus mati di kayu salib. Kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Kami mau membuang kebencian dari hati kami. Karena Engkau telah begitu mengasihi kami. Tolong kami ya Bapa. Tolong kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.